Pernah menyaksikan geliat bangsa Indonesia terjajah, lahirlah inisiatif untuk bangkit merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan, dan semangat nasionalisme yang menyala dalam sanubarinya. Keberadaan Said Idrus di Indonesia kini dimanfaatkannya untuk bersama saudara-saudara Muslim Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Di bidang pendidikan dan syiar agama Islam, ia telah memilih jalannya. Dan di bidang ini pula ia merasa mampu seraya menumbuh kembangkan pendidikan dan syiar agama Islam, ia juga menanamkan benih-benih cinta tanah air pada murid-muridnya. Berbekal pengetahuannya yang luas tentang kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dari berbagai literatur para ulama yang sezaman dengan ayahandanya, dan beberapa kitab rujukannya tentang kebangkitan dan usaha-usaha melepaskan diri dari penjajahan, semua dikuliahkannya kepada para muridnya. Ia menyadari benar tentang resiko dari kegiatan itu di tengah rakyat jajahan dan di bawah pemerintahan kolonial. Karena itu, ia sangat berhati-hati dalam memberikan kuliahnya tentang cinta tanah air dan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Namun tak urung pada 1942, kuliah-kuliah itu tercium oleh pemerintah Jepang di Palu saat itu, dan berimbas pada madrasah atau sekolahnya ditutup. Ia diinterogasi oleh pemerintah Jepang, tapi tak sempat ditahan. Beberapa muridnya ada yang kemudian ditahan dan ditenggelamkan oleh Jepang di perairan Uekuli Kabupaten Tojo Una-Una. Ustadz Yahya ditangkap dan dihukum seperti itu oleh pemerintahan Jepang tahun 1942. Sebelum kita lanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika Anda sukai video ini, silahkan klik suka kemudian bagikan melalui akun media sosial Anda. Mari berbagi pengetahuan dan informasi seputar hal-hal menarik yang terjadi di dunia ini. Menurut Kiai Haji Nawawian Abdullah, guru tua, begitu masyarakat Muslim Sulawesi Tengah menyapa Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, berlindung pada ucapan datuknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi interogasi tentara Jepang, bahwa datuknya pernah berucap cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan dan ia pun lolos dari lubang jarum hukuman tentara Jepang. Tapi Habib Idrus tidak lalu berhenti selama madrasah-madrasahnya ditutup. Ia melanjutkan majelis taklimnya secara sembunyi-sembunyi di rumahnya di Kelurahan Bayoge, Palu. Ia tetap membakar semangat para abnaul khairat untuk berjuang melawan penjajahan. Menghindar dari intaian pemerintah kolonial Jepang, ia akhirnya pergi ke Desa Pewunu, 20 km arah selatan kota Palu. Haji Daeng Pawindu menyediakan rumahnya bagi Said Idrus bin Salim Al-Jufri dan beberapa muridnya yang berjumlah 70 orang. Ia melanjutkan pengajarannya di sana, sedang gedung sekolahnya di Palu oleh tentara Jepang telah dijadikan gudang perbekalan serdadu Jepang. Dalam dua doanya berikut ini, tersirat makna yang jelas bagaimana kuatnya semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan guru tua ketika itu. Beliau bermada, "Ya Allah, aku tak ingin melihat bangsaku dijajah fisiknya, ditekan jiwanya dan dicabut kemerdekaannya oleh Jepang." Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan gembira dan bersyukur, beliau berdoa, semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kemerdekaan ini, dan kepada rakyat dan bangsa Indonesia diberikan kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air tercinta. Begitulah Ustadz tua bertahan dalam perjuangannya menyadarkan kepada warga tentang tauhid, tentang agama Islam dan tentang kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Sehingga ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beliau menyambutnya, kata Kiai Haji Nawawian Abdullah, dengan sebuah bait syairnya. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa, di tanah dan gunung-gunungnya yang menghijau. Sungguh saat kemunculannya, adalah merupakan hari kebahagiaan, yang diagungkan oleh orang tua dan anak-anak. Setiap tahun diperingati kemerdekaan, menampakkan kesyukuran dan pujian-pujian mereka kepada Tuhan Yang Maha Mulia. Mereka berdoa dengan lantang, di mana cita-cita mereka tercapai sudah, dan kelelahan telah sirna. Setiap bangsa punya bendera kebanggaan, dan bendera kebanggaan kami adalah merah putih. Itulah kemudian dan selanjutnya membuat para ustadz dan murid-murid sangat menghormati, bukan sekedar karena ia bendera merah putih, tetapi karena bangsa dan negara ini yang dilambangkannya. Guru tua sebagai pendiri Al-Khairat, memesankan kepada seluruh abnaul khairat untuk menghormati dan mencintai tanah air dan bangsa ini. Setelah kemerdekaan, Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri kembali membuka madrasah-madrasah Al-Khairat. Ia kembali melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia bagian timur. Untuk sebagiannya ia membawa para ustadz muda untuk ditempatkan di madrasah-madrasah yang akan dibukanya, untuk sebagian lagi berdakwah dan bertablik, memberikan pencerahan tauhid dan mengembangkan syiar Islam, menumbuhkan dan mendorong perilaku kebersamaan dalam cinta dan persaudaraan, serta menganjurkan berusaha membaikkan ekonomi keluarga dan masyarakat, untuk memberi arti kepada kemerdekaan, yang baru direbut dari kaum kolonialis Belanda dan Jepang.
Setelah proklamasi kemerdekaan, madrasah-madrasah Al-Khairat beroperasi kembali. Said Idrus kembali bergiat berdakwah dan bertablik, seraya mengunjungi daerah-daerah yang madrasah Al-Khairat telah dibuka di sana. Beberapa murid awal yang dinilainya telah mampu mengajar dibawa bersamanya dan menempatkannya di madrasah-madrasah yang baru akan dibukanya. Sebagiannya lagi ditempatkan di madrasah-madrasah yang telah beroperasi menggantikan para ustadz awal yang kembali ke Palu untuk menambah dan memperluas ilmu keagamaan mereka. Dalam setahun Habib Idrus, hanya sepertiga waktu beliau berada di Palu. Selain itu waktunya digunakan bepergian untuk berdakwah dan bertablik seraya membuka madrasah-madrasah baru yang belum ada madrasahnya. Begitulah cara kerja beliau sampai ketika beliau wafat pada tanggal 22 Desember tahun 1969. Sebagai pemimpin ulama terkemuka, mubalik dan ustadz, beliau tidak meninggalkan apa-apa bagi keluarganya. Bagi Abnaul Khairat, beliau meninggalkan teladan, sebagai pejuang yang gigih, mandiri, santun dan menyantuni kaum lemah, pendorong semangat persatuan dan kesatuan, berjiwa sangat toleran dan mendorongkan cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan. Sejak berdirinya Madrasah Al-Khairat pada tahun 1930 di Palu, Al-Khairat dikembangkan secara mandiri oleh beliau. Ada sesekali beliau bepergian seraya membawa barang dagangan berupa kitab-kitab pelajaran agama dan sarung palekat. Bagian dari keuntungan perdagangannya digunakan untuk membiayai perjalanan bersama rombongan murid-muridnya, dan calon-calon murid Al-Khairat, sebagian lagi untuk ongkos membangun dan menumbuh kembangkan madrasah-madrasah Al-Khairat. Di Palu sejak 1956, beliau membuka sebuah toko kitab yang menjual kecuali buku-buku pelajaran keagamaan, berbagai barang keperluan sehari-hari umat muslim, berupa sarung palekat dan sandal juga dijualnya di sana. Setidak-tidaknya bagian dari keuntungannya adalah untuk mendukung kehidupan keluarganya sehari-hari. Tanah dan bahan-bahan bangunan untuk membangun Madrasah Al-Khairat pada sebagiannya adalah wakaf yang diberikan kaum muslim untuk Al-Khairat. Meski tidak begitu fasih berbahasa Indonesia, akan tetapi ketika memulai ceramah dalam berdakwah dan bertablik, beliau adalah pembicara yang sangat menarik. Setiap pendengarnya seolah bergantung kepada suaranya yang tegas dan mengimbau. Kesediaan umat Islam berkorban, menyisihkan bagian dari sedikit harta benda yang mereka miliki, mereka serahkan sebagai wakaf untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang seperti itu hanya lahir karena kemampuan Habib Idrus mengetuk pintu hati mereka untuk hidup bersama, saling menolong untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bertanah air serta untuk kepentingan syiar Islam. Mengikuti ceramah dan tablik guru tua, begitu kaum muslimin dan Abnaul Khairat menyapanya dengan takzim. Menurut Kiai Haji Nawawian Abdullah, salah seorang murid generasi awal dari guru tua, bisa saja lahir suara gemuruh bersemangat dari para pendengarnya. Kadang-kadang mereka tenggelam dalam keheningan, tak jarang mereka menangis sedu-sedu, sesuai irama ceramah guru tua. Di saat seperti itu, apapun yang akan dihimbaukan guru tua, akan berlakulah adanya. Hidup kesehariannya di Palu bersama para murid Al-Khairat yang mondok di asrama Al-Khairat, boleh jadi memang unik. Semoga video ini bermanfaat buat seluruh Abnaul Khairat dimanapun berada. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen dan share video ini. Terima kasih.